Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan,
dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan yang baik, amin. Karena Tuhan Yesus menjaga kita dengan sangat sempurna. Selamat datang dalam ibadah online GBI City Tower, Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami menyambut dengan sukacita. Mari beribadah bersama kami hari ini. Pastikan kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Ibadah hari ini juga disertai perjamuan kudus. Siapkan hati kita bersama-sama bersekutu di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan yang kita sembah memelihara hidup kita dengan sempurna hingga kita ada hari ini di bulan Mei. Betapa Tuhan Yesus begitu ajaib. Bulan ini begitu khusus, spesial. Karena nanti
kita akan menikmati banyak pencurahan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Dimulai dari tanggal 13, pada hari Kamis kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Pastikan Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan keluarga ada di rumah berkumpul, bersahati, dan kita beribadah bersama-sama. Dan itu artinya Roh Kudus dicurahkan. Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya bagi kita semua. Tanggal 14 sampai tanggal 21 ada Revival Holy Spirit Nights. Jangan lewatkan kesempatan ini. Diadakan pada jam 7 malam, kecuali pada hari Sabtu jam 10 pagi. Masukkan di dalam agenda kita semua. Boleh screenshot pengumuman tentang acara ini dan catat di dalam buku agenda kita masing-masing supaya kita tidak melewatkan momen yang spesial ini. Kita dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Kita akan dikuatkan, disegarkan, kita akan dituntun, dan kita akan dimampukan untuk melakukan amanat agung itu. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Di layar saudara juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk mendapatkan layanan informasi atau mungkin juga layanan doa. Kami hamba-hamba Tuhan akan siap melayani Bapak Ibu Saudara atau juga bisa scan barcode yang ada. Semua informasi akan bisa didapatkan di situ. Dan untuk informasi tambahan lain, sepekan mari lihat pengumuman berikut ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami limpah dengan syukur. Karena hari ini Engkau jadikan bagi setiap kami, kembali kami berkumpul dan beribadah bersama-sama. Hari ini ada banyak pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Hari ini kami berikan persembahan kami yang paling baik untuk Engkau. Mengembalikan persepuluhan, memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayananmu. Hari ini kami akan terima firman-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Hadirat-Mu ada di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Roh Kudus melawat kami. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan kita akan memuji dan menyembah Dia. Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus sumber kuatku. Hanya Dia harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam limpah rahmat-Mu. Hanya Yesus pertolonganku, hanya Dia pelindungku. Di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Hanya Yesus,
Mari katakan bersama-sama. Hanya Yesus sumber kuatku, hanya Dia harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam limpah rahmat-Mu. Hanya Yesus pertolonganku, hanya Dia pelindungku. Di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Haleluya. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Katakan dengan segenap hati. Kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Mari sembah Dia bersama-sama. Mari sembah Dia sekali lagi. Yesus Tuhan, keselamatan kami, kehidupan kami. Haleluya. Sembah Dia Yesus. Kepadamu kami percaya. Engkau yang menuntun langkah kami. Engkau yang membawa kami Tuhan dari masa ke musim-musim yang ada.
Sebab itu ku percaya akan firman-Mu, akan janji-Mu, ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kami percaya, haleluya. Tuhan, ku percaya, katakan dengan iman, tangan-Mu menjaga, yang berharap hanya padamu Yesus, takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Sebab janji-Mu dan kepadamu ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, katakan bersama-sama, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya. Sebab besarlah nama Tuhan, terpujilah perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang turun ke dunia menebus setiap kami, lalu naik ke surga, dan hadir kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian kami, haleluya. Mari saudara katakan, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Come on, sing. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Oh, we lift your name on high. We lift your name, Jesus.
you came to save us. Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven, You came from heaven to earth. to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on, clap your hands, sing. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross Thank you for your love, Jesus. To the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh, we lift your name. We lift up your name. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. We lift up your name, Jesus. Oh, we lift up your name on high, Jesus. Kami rindu, Tuhan, merasakan kemuliaan-Mu di tengah kami. Dimanapun kami berada hari ini, Bapa, kami mau terus memuji Engkau, merasakan kehangatan hadirat-Mu, Bapa. Kami mau terus meninggikan nama-Mu, Yesus. Hadirat-Mu, Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu, Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan
bersemayam di tahtmu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan.
Haleluya, shalom. Senang bertemu saudara sekalian pada hari yang diberkati oleh Tuhan. Memasuki bulan Mei, bulan pencurahan Roh Kudus. Sebentar kita akan merayakan untuk kenaikan Kristus ke surga. Tanggal 13 Mei yang akan datang. Dilanjutkan dengan 10 hari doa, pujian, penyembahan, menantikan Roh Kudus dicurahkan, memberi kuasa kepada kita. Dan inilah bulan yang diberkati di era Pentakosta yang ketiga ini. Haleluya. Tentunya kita semua bersuka cita dan saya berharap saudara punya kabar baik. Boleh lambaikan tangan saudara. Shalom. Haleluya. Nah, kabar baik dari saya hari ini menandai dari 2 bulan di mana saya tidak makan makanan yang berlemak. Saya juga gluten free, nggak makan yang gula, eating healthy diet, makanan-makanan diet, ya, no caffeine, workout tiap hari 2 jam dan tiap pagi lari selama 6 kilometer sebelum breakfast begitu saudara. Dan akhirnya bisa menurunkan berat badan sebanyak 6 kilo. Dan ini adalah satu perubahan di dalam tubuh saya yang fantastik. Dan ini adalah satu semangat. I feel great. Saya merasa luar biasa karena sudah mengalami sebuah perubahan yang hebat. Wow, luar biasa. Tentunya ini bukan saya saudara. Saya baca dari teman saya yang menuliskan di WA. Bagaimana dia bisa selama 2 bulan mengalami seperti yang tadi saya sampaikan. Haleluya. Intinya ada pada semangat. Intinya pada antusias yang dia miliki. Sehingga dia bisa mengalami sebuah makeover. Satu perubahan di dalam lifestyle dia. Seorang yang terlalu berat badannya bisa turun, itu sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, tentunya tema kita hari ini bicara tentang hidup alami antusias itu. Ya, ada kunci-kunci di mana kita bisa mengalami sebuah berkat dari semangat atau antusias. Pertama kali kata antusias muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1603. Kata antusias ini berasal dari bahasa Yunani en dan theos. En theos. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Ya, jadi arti awal entheos yang sekarang menjadi enthusiastic, menjadi antusias dalam bahasa Indonesia, yaitu having God within. Ada Tuhan di dalam diri seseorang. Yang kedua, union with God. Bersatu dengan Tuhan. Jadi antusias juga berarti diinspirasi oleh kehadiran Tuhan setiap saat. Dan juga kepercayaan diri yang berasal dari perkenanan Allah. Berarti sejak zaman dahulu, zaman Alkitab ditulis perjanjian baru bahasa Greka Yunani, berarti orang Kristen begitu antusias. Ya, dan sebagai orang yang bersemangat sehingga orang-orang yang melihat orang tersebut berkata ada Tuhan di dalam dia. Ya, dia bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, dari definisi kita maka kita bisa memahami bahwa orang-orang yang di luar Tuhan, sekali lagi, di luar Tuhan tidak punya alasan yang permanen untuk menjadi antusias. Kenapa? Karena di luar Tuhan, semua semangat kita, semua antusiasme kita adalah karena tujuan sementara. Target-target yang sementara. Sebagai contoh, kekayaan. Orang yang ingin kaya, semangat cari uang pagi siang malam sebanyak mungkin. Supaya apa? Bisa menikmati pleasure, comfort, kehidupan yang nyaman. Tetapi sementara. Begitu mereka nyaman di umur tertentu kena berbagai macam penyakit, akhirnya tidak bisa menikmati. Dan berakhir banyak sekali di kematian karena sakit. Saudara, orang yang juga cari uang, pengen kaya, ya, temporer,
terbentur sesuatu, tiba-tiba mengalami kerugian, tiba-tiba mengalami kehilangan. Di masa-masa sukar tiba-tiba tidak mampu lagi, uang yang dicari bertahun-tahun, pagi siang malam, mengorbankan prioritas yang lain, akhirnya juga tidak bisa dinikmati. Ada orang-orang yang juga mentargetkan prestasi, pencapaian, achievement, menjadi populer, menjadi sumber antusias dari orang-orang tersebut, tapi berakhir dengan kekecewaan. Berapa banyak artis, berapa banyak olahragawan top, berapa banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia art, media, entertainment yang akhirnya juga mengalami satu titik jenuh, dan banyak juga yang berakhir dengan bunuh diri. Saudara, berarti antusias di luar Kristus, di luar Allah adalah sementara dan juga tidak memberi kepastian. Karena itu bisa datang dan pergi setiap waktu, setiap saat tanpa bisa dipertahankan. Saudara, sesuatu yang permanen dalam hidup kita inilah yang harus kita kejar. Karena tidak ada batasnya, karena berbicara tentang kekekalan. Nah, di sini pribadi yang tidak bisa hilang dari hidup kita, yang selalu mau ada di dalam kita adalah pribadi Kristus. Allah yang hidup, ya. Karena dia adalah pribadi yang kekal, yang dulu ada, sekarang ada, dan yang akan ada, dan selalu ada, bahkan selama-lamanya. Nah, antusias kita haruslah ditentukan oleh pengharapan yang kita miliki, ya. Dan saudara, hari ini pertanyaan, apa pengharapan-pengharapan yang saudara miliki? Bangunlah pengharapan itu di atas dasar Kristus. Karena kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Saya buka dengan satu ayat firman Tuhan, Ratapan 3, ayat 22-24. Ratapan 3, 22-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah, ini perhatikan, ayat 24. Tuhan adalah bagianku. Katakan sama-sama. Tuhan adalah bagianku. He is my portion. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Antusias tadi yang disebutkan sebagai entheos, dia di dalam kita, ya saudara. Maka di sini Tuhan memberikan jaminan kepada kita tentang tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata kasih setia menggunakan bahasa Ibrani chesed, ya, kasih yang loyal, kasih yang tidak pernah berubah, yang tetap untuk selama-lamanya. Apakah hari ini saudara sudah mengalaminya? Adakah di antara kalian yang belum mengalami kasih Tuhan? Kasih itu kasih yang loyal, yang tidak berubah. Ini adalah kasih dalam konteks covenant atau ikatan perjanjian, covenant love. Saudara, seperti pasangan-pasangan yang baru menikah, yang berjanji setia, honeymoon, bahkan sampai tua, pasangan di umur usia pertengahan, pasangan usia senior tua, bahkan tetap sama-sama itu tak berkesudahan. Seperti itulah dikatakan, ya. Tuhan itu setia terhadap perjanjiannya dengan umat pilihannya. Nah, kata rahmat di sini bicara tentang bahasa Ibrani adalah raham. Raham analoginya itu gini, seorang ibu yang dengan janin di dalam kandungannya, dalam rahimnya sangat dekat. Waktu janin ini menjadi anak, ya, di dalam bayi dalam kandungan, maka ibu ini pasti akan menjamin, ya, memelihara anak dalam kandungan itu dengan sangat teliti, sangat baik. Dikasih gizi, dia tentu vitamin, nutrisi, jaga kesehatan. Bahkan ibu-ibu Kristiani mulai berbicara dengan anaknya, mengucapkan kata-kata berkat, menyanyi, ya. Dia disayang suaminya, dua-dua elus-elus perutnya, ucapkan berkat. Bayi itu dijaga demikian rupa. Nah, itulah yang dimaksud dengan rahmat, raham, ya. Dan ketika anak itu lahir, maka orang tua, ayah dan ibunya pasti akan terus bertanggung jawab untuk memelihara, memberikan yang terbaik untuk kehidupan anak tersebut. Kenapa? Karena dikasihi. Dan sampai anak ini tumbuh menjadi remaja, pemuda, sampai
dewasa pun saya percaya orang tua bijaksana tetap mencintai anak-anaknya. Demikian saya dan Ibu Betty mencintai anak-anak saya, bahkan menantu. Saudara, puji Tuhan. Nah, sebegitu kuat kasih orang tua kepada anaknya, terlebih lagi kasih Allah kepada kita anak-anaknya. Katakan, I am beloved to God. Aku dikasihi oleh Allah. Pada hari ini kita harus berterima kasih karena Allah mengasihi saudara dan saya. Sudahkah saudara rasakan? Kata kesetiaan menggunakan kata Ibrani emunah adalah kasih yang mengandung kepastian. Kasih yang permanen. Kasih yang dapat dijadikan sandaran hidup. Yeremia menulis tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, tentunya tidak akan habis, tidak pernah habis, selalu datang, selalu ada. Demikianlah kasih setia Tuhan kepada kita, sehingga kita berkata setiap hari selalu baru rahmat-Mu. Fresh, segar, tidak sama dengan yang kemarin, tidak basi, kasih Tuhan baru. Apakah hari ini memasuki bulan Mei saudara bisa berkata, Tuhan kasih-Mu minggu ini, kasih-Mu bulan ini, kasih-Mu hari ini baru, fresh untuk saudara. Setiap pagi bangun pagi saudara menerima kekuatan, menerima anugerah, menerima pengurapan, menerima favor Tuhan. It seems that every day is a brand new day. Hari yang baru. Dan ayat 24 dituliskan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, waktu Tuhan menjadi bagian dalam kita, antusias and theos, maka disinilah semangat kita bangkit. Disinilah kita semua berkata, terima kasih Tuhan. Ungkapan Tuhan adalah bagianku bisa juga diterjemahkan sebagai Tuhan adalah warisanku. Saudara, Tuhan adalah pusakaku. Sesuatu yang terus akan disiapkan, dijanjikan untuk kita. Dan saya percaya hari ini harapan yang benar adalah sebuah kerinduan untuk melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan Tuhan berkarya dalam karakter kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam relationship kita, dalam keuangan kita, dan dalam keluarga kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar 3 hal tentang hidup yang antusias di dalam Tuhan. Baik saudara, 3 hal yang penting tentang antusias merupakan kunci untuk kita bisa memiliki hidup yang bersemangat. Yang pertama, dapat menanggung segala hal. Kalau kita dapat menanggung segala hal yang terjadi, maka saya percaya kita akan memiliki antusias. Paulus itu berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dan ayat sebelumnya dikatakan, dia tahu apa artinya kekurangan. Dia tahu apa artinya kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus, seorang tent maker yang melayani Tuhan, seorang pembuat konstruksi tenda, dia pernah mengalami keadaan-keadaan yang tidak selamanya comfort, nyaman. Kekurangan ya, kesakitan ya, bahkan kalau sudah baca di dalam ayat-ayat Alkitab kita, surat-surat Paulus, itu mengalami sengsara, badai, aniaya. Dia tahu kapan ngalamin kekurangan, kelimpahan dalam segala hal, segala perkara. Tidak ada sesuatu yang rahasia. Dia bisa tetap bersemangat, dia bisa tetap melayani Tuhan karena dia tahu, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ciri pertama dari kehidupan yang antusias adalah dapat menanggung segala hal. Saudara, orang yang berada di dalam Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, theos, dapat menanggung segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Dalam kondisi kelimpahan, engkau tidak sombong, engkau tahu itu dari Tuhan. Engkau tahu ini
kepercayaan Tuhan di dalam umur hidup kita yang sementara. Sehingga kita bisa membagi berkat kita kepada orang lain bagi pekerjaan Tuhan. Bagi pembangunan kerajaan Allah. Bukan semuanya untukku, bukan semua untuk familyku, bukan semua untuk kerajaanku, tapi mana untuk kerajaan Allah. Saya yakin kita yang dewasa tahu prioritas mana juga yang untuk Tuhan. Aku tahu tentang kekurangan. Kalau saudara hari ini sedang mengalami kekurangan, janganlah kita marah, mengomel, menyalahkan Tuhan. Tuhan sedang memproses kita untuk tetap rendah hati, mengandalkan dan berharap kepada Dia. Saudara, demikian yang dialami Rasul Paulus. Paulus tidak terlena dan melupakan Tuhan. Demikian di dalam segala perkara dia bisa berkata, aku tahu ya, to be strong, to be full power, dan dapat kutanggung itu arti kata sebenarnya, yaitu ischio yang dikatakan dapat kutanggung, yaitu kuat, tetap semangat. Seorang yang memiliki kekuatan penuh dan mampu mengatasi setiap tantangan dan persoalan dalam hidupnya adalah seorang yang ischio. Dalam tulisannya ischio, yaitu orang yang dapat menanggung banyak hal. Dan Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya untuk memikul, untuk dapat mengatasi banyak persoalan. Walaupun saudara sedang difitnah, dijatuhkan, diberhentikan, mendapat tantangan, tekanan, mendapat rasa gagal dan penolakan, kehilangan. Tapi engkau berkata, Tuhan, aku cakap menanggungnya. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tentunya Kristus akan memberdayakan, menguatkan saudara, akan memberikan satu rahasia di mana engkau bisa menyelesaikan kehendak Allah dalam hidupmu, menyelesaikan tugas-tugas berat yang Tuhan berikan di tengah masyarakat, bagi keluarga. Seorang bapak, seorang pria, kepala rumah tangga punya pikulan yang berat seringkali. Mungkin istri, anak-anak nggak tahu. Engkau bergumul sendiri, tapi ketahuilah kalau Paulus berkata, aku cakap menanggung. Oleh karena Dia yang menguatkan aku. Hari ini terima perkataan pernyataan ini dari kitab Filipi, ya, yang diungkapkan pasal 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Mungkin ada wanita-wanita, ibu rumah tangga, single parents. Anda yang single, Tuhan berat ini beban hidupku ke depan, aku nggak tahu. Taruh pengharapan dan berkatakan, aku dapat cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ada satu quotes yang berkata, pain has a message and a purpose. Seringkali rasa sakit karena ada pesan dan ada tujuan yang akan dicapai. Kita alami sesuatu yang tidak enak. Saudara, belajarlah kita memiliki respons yang benar terhadap rasa sakit atau krisis atau unexpected things. Hal-hal yang kita tidak harapkan yang terjadi tiba-tiba. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih dewasa, lebih berbuah untuk banyak orang, untuk kerajaan Allah. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. The spirit of a man will sustain him in sickness. Satu kali ada seorang mahasiswa yang penuh antusias. Seorang yang sederhana namanya Zalim Syadi, orang dari Lebanon, dan dia pindah ke hijrah ke negara Paman Sam, dan di situ dia perlu di kampusnya dia perlu untuk membiayai hidupnya dalam penderitaannya. Dan dia dapatkan sebuah iklan mau dapat penghasilan $100 per minggu, silahkan mengambil pekerjaan menjual Alkitab. Nah, imigran muda dari Lebanon ini berangkat ya dengan tas kerja, akhirnya dengan penuh semangat bawa Alkitab ya untuk ketemu dengan calon-calon pembelinya. Berapa banyak dia dibanting pintu, diusir. Berapa banyak orang kata no. Tapi di dalam keadaan yang sungguh-sungguh sangat berat, saudara, selama 4-5 hari bekerja, dia hanya mendapatkan uang $19. Bukan $100. Saudara,
1 minggu 19 saudara, akhirnya dia minta nasihat dari manajer penjualan. Manajer berkata, coba kamu lihat, kata no kamu pindahkan O-N-N-O menjadi O-N-on. Kamu pergi, go on. Dia terngiang-ngiang kata go on, saudara. Dan pada saat itu dia mulai didukung oleh perkataan itu. Dia berangkat untuk kembali menawarkan Alkitabnya. Saudara, setelah 4 dekade kemudian, 40 tahun kemudian, maka dia mengganti namanya dari Salim Syadi menjadi Sam Moore. Sam Moore, dia masih menjual Alkitab. Perusahaan yang dia jalankan, Thomas Nelson adalah penerbit buku Kristen terkemuka ya di negara itu dan menguasai sekitar 30% dari pasar Alkitab yang diperkirakan bernilai 150 juta per tahun, alias 12,5 juta per bulan. $19 menjadi 12,5 juta. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau kita gigih karena kita tahu ada firman Tuhan yang menolong kita melangkah, maka kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Baik, perkara yang kedua, orang yang antusias adalah orang yang bisa menikmati karunia Allah di dalam hidup kita. Allah memberikan banyak berkat untuk kita, the gift of God. Dan bisakah saudara menikmati apa yang ada? Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai ayat 19 berkata, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Jadi bagian Allah dalam kita, entheos, kalau kita juga bisa ucap syukur, kita bisa menikmati karunia Allah. Makan, minum, setiap hari kita makan, minum. Ya. Dan kita juga bisa enjoy, bisa punya joy, sukacita, bersenang-senang dalam segala yang kita kerjakan. Susah payah kita, jangan ditangisi, jangan diratapi, jangan diomelin. Wah kok kerja berat ya, kok ini gak enak, ini kok susah. Saudara, kalau kita bisa menikmati itu, kita bersyukur karena banyak orang yang gak bisa kerja. Banyak orang yang gak mendapat tempat di mana mereka bisa berkarya. Dan saudara yang masih diberi kesempatan, bersukacitalah, enjoy it. Ya. Ayat selanjutnya dikatakan di sini, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kalau saudara hari ini punya lebih dari satu baju, punya lebih dari sesuatu yang normal, itu disebut kaya, berkelimpahan dalam banyak hal, dan saudara itu karunia Allah. Maka sebab itu dikatakan bersukacitalah dalam jerih payah, itu pun karunia Allah. Seringkali kita selalu compete melihat orang lain. Kenapa dia punya ini? Kenapa dia nikmati itu? Kenapa family-nya begitu? Kenapa usahanya begitu? Saudara, bisakah kita mengucap syukur? Saya ketemu satu nurse di sebuah klinik di mana saya sering datang. Dan dia bersukacita. Saya bilang, wah kamu capek nih hari Senin. Enggak Pak Johan, Pastor Johan. Hari Senin saya segar, saya semangat datang. Kenapa? Karena saya akan ketemu banyak pasien. Saya akan menolong dokter saya. Dan dia bekerja dengan enjoy. Sehingga dia tidak merasa beban yang berat. Jadi inilah sukacita, inilah satu semangat. Dan saudara, kalau kita punya passion, saya waktu kecil punya passion menjadi arsitek, ya saudara. Saya banyak menggambar, lama-lama berubah. Saya menyanyi, ya saya bikin komposisi, membuat lagu, lama-lama direkam. Berubah lagi dari passion menjadi sebuah hobi yang luar biasa. Lama-lama meningkat, menghasilkan sesuatu. Saya menjadi seorang arsitek waktu itu. Tapi Tuhan panggil saya lebih lagi, hidup saya supaya beri dampak. Sehingga saya melayani Tuhan menjadi pastor. Pastor yang apostolik juga. Melayani banyak pemimpin, banyak gereja, mensupervisi, ya, bertanggung jawab ke atas.
teman-teman ke samping, bisa menolong yang di bawah. Dan hari ini saya tahu saya punya passion, saya mendapat provision penyediaan Allah dengan karunia-karunia Allah. Dan akhirnya aku menemukan purpose tujuan hidup saya. Bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara mengeluh dengan keadaanmu? Saya seringkali melihat diri saya, orang berkata, aduh kenapa nggak gede ya, kenapa nggak gemuk, terlalu kurus dan sebagainya. Tapi saya bersyukur nggak apa-apa lah. Saya pengen gemuk tapi kan nggak bisa, ya sudah. Nanti mungkin di surga agak gemuk gitu. Haleluya. Saudara, bisakah kita hari ini bisa bersyukur karena karunia Allah yang Tuhan berikan untuk saudara? Jadi jangan saudara membandingkan dirimu, karena engkau diciptakan spesial. Dan Tuhan ingin memakai engkau dengan purpose tujuan Allah yang belum selesai mungkin Tuhan ingin menyelesaikan. Tapi kamu harus meresponsnya dengan benar. Respons kita terhadap apa yang Tuhan sediakan, karunia Allah, membuat kita semangat. Hal yang ketiga, ciri yang ketiga tentang orang-orang yang punya antusias. Antusias yang ketiga, berbicara tentang orang-orang yang di hatinya ditaruh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang, akan orang-orang yang belum diselamatkan. Dan ini yang membuat seseorang punya antusias, karena hidup ini adalah untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Hidup ini adalah untuk bersaksi. Hidup ini adalah untuk menolong orang lain supaya dibawa kepada keselamatan yang kekal. Dan Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara ada hari ini sudah diselamatkan karena engkau menerima Injil Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Bagaimana dengan sekitar kita, orang-orang yang ada tiap hari, tiap detik, berapa banyak orang yang menuju ke neraka. Tanpa Kristus tidak ada surga. Haleluya. Saudara, tentunya antusias adalah kekuatan Tuhan yang ada di dalam roh hati kita, yang dinyatakan melalui pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan kita. Waktu kita diberikan compassion, belas kasihan, maka saya percaya itu roh Allah sedang bekerja. Di minggu ke depan ini, marilah buka hati supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Sehingga engkau hidup penuh semangat yang merupakan bukti bahwa Tuhan ada di dalam kita. Entheos, Dia ada di dalam kita. Dengan demikian, maka hati kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Dan kalau engkau punya semangat, engkau punya antusias, itu merupakan magnet yang membawa orang-orang yang mencari kebahagiaan, mencari perkara yang kekal. Dan saudaralah yang memberikan jawaban itu. Hari ini mari kita mempercayai tentang hadirat Roh Kudus, di mana gereja Tuhan yang tidak memuridkan adalah gereja yang tidak taat kepada amanat agung. Betul, saudara? Sebab itu kita bersyukur, kita ada saudara bisa dimuridkan. Karena amanat agung untuk pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, baptis, ajar, menjadi murid. Gereja yang tidak menjangkau jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Terbukti berapa banyak jumlah besar di Eropa, gereja-gereja, bangunan-bangunan gereja yang kosong manusianya. Nggak banyak orang, banyak yang ditutup, banyak dijual, menjadi museum. Kenapa? Manusianya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kesaksian, tidak ada penginjilan. Gereja yang tidak menjangkau orang-orang yang terhilang di segala generasi adalah gereja yang terhilang. Kita tidak mau menjadi gereja yang terhilang. Saudara, saya akan menutup dengan satu ilustrasi antusias kita kepada jiwa-jiwa. Seorang yang bernama Albert McMakin, seorang petani, farmer muda usia 24 tahun, menjadi percaya kepada Kristus tahun 1934. Antusias, dia bawa truk ya, dengan anak-anak muda, membawa mereka ke tempat ibadah, mendengar khotbah-khotbah tiap malam. Rupanya ada kebaktian revival, kebangunan rohani. Seperti nanti kita adakan tanggal 14 sampai tanggal 22. Saudara, dia antusias jemput naik di truknya petani muda, bawa anak-anak muda.
Dan dia kenal seorang petani, anak petani muda yang tampan, ya, yang dia mulai kenal. Tapi pemuda ini terlalu sibuk dengan urusan, ya, masa muda dengan gadis-gadis yang cantik dan tidak tertarik untuk kekristenan. Tapi Albert McMakin berdoa dan berhasil. Roh Kudus bilang, bujuk anak itu, suruh dia setirin truk kamu untuk bawa orang-orang pergi ke tempat acara kebaktian. Dan saudara, pemuda itu akhirnya mau setir truk itu, ya, senang anak-anak muda bawa orang-orang, dan dia nggak mau masuk di dalam ruang kebaktian. Suatu kali dia memutuskan setelah diajak masuk mendengar khotbah, dan saat itu Roh Kudus kerja. Di malam itu dia dijamah oleh Tuhan, memiliki pemikiran yang diubahkan oleh Tuhan, dan setelah mendengarkan firman Allah, ya, dia memberikan hidupnya kepada Yesus. Sejak saat itu pengemudi truk muda dalam proses yang panjang berubah, dan dia telah berbicara kepada sedikitnya 250 juta orang tentang Kristus selama hidupnya. Dan kemudian menjadi penasihat spiritual untuk 9 presiden Amerika Serikat yang terakhir. Supir truk muda itu tentu saja kita kenal adalah Billy Graham. Saudara mungkin berkata, kita tidak semua dipanggil menjadi Billy Graham, evangelis dunia yang terkenal, tapi kita dapat menjadi seorang Albert McMakin. Membawa, berdoa, mengajak orang dengan antusias, membawa teman-teman kita, membawa orang-orang dalam jangkauan kita, siapapun mereka, staf, karyawan, atasan, bawahan, rekan-rekan kita, membawa, memperkenalkan kepada Kristus. Albert McMakin diurapi Roh Kudus. Maukah saudara hari ini berantusias karena Tuhan ada dalam kita dan Dia menguasai hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, saat ini mungkin saudara berkata, aku nggak punya semangat hidup. Aku loyo, aku lemah, aku gagal. Ingat, Dia ada di dalam saudara. Dan saat ini mari kita yang datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kita, datang kepada Dia. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, Engkau penuh rahmat dan kasih setia. Hari ini kami ingin mengingat bahwa kami punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sekarang jamahlah kami, kiranya hati kami diubahkan, supaya kami penuh dengan sukacita hari ini. Kami diberikan kekuatan untuk cakap menanggung segala perkara yang sedang kami alami. Ya Tuhan, kami percaya hari ini kekuatan daripadamu mengubahkan kami, hati kami, supaya kami semua melangkah dengan Tuhan. Dan kami juga bisa menghargai setiap karunia Allah yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Sehingga kami tidak mengeluh, dan kami tahu hari ini hidup kami bukan untuk kami, tapi kami tahu kami diberi amanat agung untuk juga mengabarkan kabar baik. Urapi Roh Kudus, kami mau jadi saluran berkat. Ada 1 jiwa, ada 2, 3 keluarga, orang di sekitar kami yang perlu diselamatkan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah kami, dan Engkau juga pakai kami dengan urapan Roh Kudus. Mari kita semua mulai angkat doa kita berbahasa roh, saudara. Ora mahata tiara lala masyalaya. Ini ya lala bapa kara lala bapa. Ora lama tasiki dia lala bapa. Jadilah kuat, jadilah sembuh, bangkitlah. Kuasa Allah menolong kita semua memasuki bulan berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, semua mari siapkan perjamuan kudus. Ada roti, crackers, air teh, sirup, anggur, apapun juga. Mari yang sudah siap. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang diinisiasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa? Supaya gerejanya, saudara dan saya, mengingat selalu kebaikannya, korbannya, persembahan tetes darah terakhir untuk penebusan dosa kita. Untuk mengangkat kita dari lembah kekelaman kepada kehidupan yang diberkati Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Akui
saudara-saudaramu, ampuni mereka seperti kita sudah diampuni. Terimalah satu dengan yang lain. Jangan ada dosa, jangan ada hal-hal yang kita simpan yang tidak berkenan. Dan kita hari ini perlu melakukan perjamuan kudus karena sebagai peringatan untuk lakukan ini sebagai tanda bahwa kita adalah miliknya selama-lamanya. Kita lakukan sampai kedatangan yang kedua kali. Semua sudah siap? Mari angkat roti sekarang. Katakan, Tuhan ampuni aku. Masing-masing berdoa, masing-masing. Saat ini mengalirlah berkat Tuhan. Mengalirlah kekudusan Tuhan. Mengalirlah kasih Tuhan. Menjangkau setiap hati. Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan saat ini, sekarang minta ampun. Katakan terima kasih. Ampuni saya. Aku orang berdosa. Tapi Engkau sudah selamatkan aku. Dan sekarang aku kembali menerima anugerah pengampunan. Terima kasih untuk Kalvari, untuk Kristus, untuk salibnya, dan untuk tetes darah dan tubuh yang dihancurkan untuk aku, untuk dosaku. Sekarang aku hidup untuk Engkau. Mari angkat roti, saudara. Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Oh haleluya, darah-Mu Yesus, darah anak domba Allah yang telah menguduskan, menyucikan, menebus kami dari segala dosa kami. Kami dibenarkan oleh tetes darah Yesus. Kami dikuduskan, kami ditebus. Angkat tinggi. Sesudah makan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perjanjian anugerah untuk saudara dan saya. Ya, mari angkat. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Keluarga single semua, mari angkat tangan saudara. Katakan, oh rialah bahasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau baik untuk anak-anak-Mu. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus di bulan ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian yang baru ikut pertama kali dalam acara kita dari GBI City Tower online service, welcome. Selamat datang dan selamat bergabung. Pengumuman-pengumuman tadi telah disampaikan dan tentunya kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang hari ini kita bawa kepada Tuhan, persepuluhan. Saudara, di tanganmu Engkau diberkati. Mari kita berdoa dan setelah itu langsung kita terima doa berkat. Bapa surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Umat-Mu bisa datang membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan di hidup kami, tangan kami juga mau persembahkan sebagian dan juga persepuluhan untuk kerajaan Allah melalui GBI The City Tower. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, dibukakan pintu-pintu rahmat berkat Tuhan sehingga mereka berkecukupan dan berkelimpahan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan saudara. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus juru selamat kami yang ajaib.
dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Kristus datang mengangkat kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin, amin dan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.